Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syakira Faiza, NPM 270110239004. Saya mahasiswa pertukaran dari Universitas Syah Kuala. Dalam video kali ini yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar desain dan rekayasa, saya akan menjelaskan terkait apa itu design thinking, apa saja prinsip-prinsipnya, bagaimana prosedurnya, dan juga contoh penerapan design thinking. Adapun pengertian design thinking merupakan sebuah pendekatan dalam membuat suatu pengalaman yang menyangkut dampak emosional, estetika, serta interaksi yang berorientasi terhadap nilai sosial. Metode ini memiliki beberapa tahapan, mulai dari pengumpulan informasi mengenai pengguna. Berdasarkan informasi tersebut dibuat mengenai apa yang dibutuhkan pengguna, membuat solusi-solusi kreatif, membangun representasi dari solusi-solusi yang ditawarkan, dan menguji hasil representasi yang telah dibangun sehingga mendapatkan feedback. Design thinking merupakan alat yang digunakan dalam problem solving, problem design, dan problem forming. Design thinking tidak hanya untuk menyelesaikan suatu permasalahan, namun juga untuk membentuk dan merancang suatu permasalahan. Dalam prosesnya, design thinking berasal dari manusia dan ditujukan kepada manusia. Dalam konteks inovasi bisnis adalah pelanggan dan konsumen yang merupakan pengguna akhir atau end user dari produk dan jasa yang dihasilkan. Menurut Mote dalam bukunya yang berjudul Design Thinking for Strategic Innovation, prinsip-prinsip dasar design thinking adalah yang pertama berorientasi pada tindakan. Design thinking mengarah pada learning by doing atau belajar sambil bekerja. Jadi terjun langsung ke lapangan adalah hal yang penting karena interaksi dengan masyarakat akan membantu menemukan hal yang lebih beragam seperti kepentingan dan kemampuan individu berbeda satu sama lain. Prinsip yang kedua yaitu terbiasa akan perubahan. Design thinking mengedepankan cara yang baru dalam melihat suatu permasalahan karena sesuatu akan mudah diprovokasi dan dikacaukan secara alami. Oleh karena itu, prinsip ini memandang cara-cara konvensional untuk memecahkan suatu permasalahan perlu dihilangkan dan diganti dengan cara pandang yang baru. Ketiga, berpusat pada manusia. Segala hal berfokus pada kebutuhan pengguna, termasuk di dalamnya kebutuhan-kebutuhan yang masih belum ada, belum ditemukan, dan belum diketahui. Keempat, terintegrasi dengan tujuan masa depan. Pandangan terhadap masa depan membuka kesempatan untuk menjelajahi ketidakpastian. Tanpa adanya sebuah sikap antisipasi dan imajinasi terhadap masa depan, maka proses strategic planning akan mati. Prinsip yang kelima yaitu proses yang dinamis dan konstruktif. Design thinking adalah suatu proses yang berulang dan menghasilkan dan mengaplikasikan suatu pengetahuan pada tujuan yang selalu berubah. Prinsip ini membutuhkan proses definisi, definisi ulang, presentasi, presentasi ulang, penilaian, dan visualisasi. Prinsip yang keenam yaitu mengedepankan empati, memposisikan pengguna sebagai inti dari segala hal. Design thinking digunakan untuk membantu berkomunikasi dengan masyarakat agar dapat memahami perilaku, sifat, motivasi, harapan, dan kebutuhan mereka dengan lebih baik. Hasil dari komunikasi tersebut akan digunakan untuk mengembangkan pengetahuan baru melalui pembelajaran kreatif dan eksperimentasi. Yang ketujuh yaitu mengurangi resiko. Dalam pengenalan dan pengembangan produk atau jasa, resiko pasti akan selalu terjadi. Namun dengan adanya design thinking yang mengkonsiderasi faktor-faktor di dalam teknologi, pasar, kompetitor, dan rantai pasok, maka resiko akan dapat diminimalisir. Selanjutnya, prinsip yang kedelapan menciptakan arti. Alat-alat komunikasi yang digunakan dalam design thinking seperti model, bagan, sketsa, dan cerita akan membantu membingkai dan mengekspresikan informasi yang dibutuhkan untuk membentuk dan mensosialisasikan arti pada komunikan. Prinsip yang kesembilan membawa usaha kreativitas ke tingkat yang lebih tinggi, menumbuhkan suatu budaya yang terbiasa dengan mempertanyakan suatu hal, menginspirasi melalui tindakan, kreativitas, ambiguitas, dan memunculkan pemahaman melalui interaksi dan visualisasi objek fisik dan masyarakat.
Prinsip yang terakhir, logika kompetitif bagi strategi bisnis. Praktik design thinking dapat dilakukan secara bersama-sama, secara komplementer dengan teori strategi kompetitif Michael Porter. Design thinking mampu mengubah produk, pengalaman, dan model bisnis dari yang sekedar berhasil menjadi produk yang diidamkan dan menjadi keunggulan kompetitif yang berkelanjutan melalui inovasi. Pun prosedur design thinking terdiri dari 5 fase, yaitu yang pertama fase empati, digunakan untuk memahami masalah. Empati dilakukan melalui proses mengamati, keterlibatan melalui percakapan dan wawancara secara mendalam. Pengamatan dilakukan untuk memahami masyarakat, memandang masyarakat bukan sebagai pengguna namun sebagai manusia yang memiliki kebutuhan yang perlu dipenuhi. Kedua, fase define atau mendefinisikan digunakan untuk mendefinisikan suatu masalah secara jelas untuk memenuhi kebutuhan yang telah ditemukan pada fase sebelumnya. Melalui kreativitas sehingga akan muncul solusi yang dapat direalisasikan dalam bentuk produk atau jasa inovatif melalui fase ideat. Yang ketiga, fase ideat atau menghasilkan ide-ide digunakan untuk menjabarkan ide-ide yang ada sebagai solusi dari pendefinisian masalah yang telah ditemukan pada fase define. Fase ini mencakup peta konsep, kerangka berpikir, dan desain prototipe, khususnya prototipe dengan pandangan baru sebagai solusi. Keempat, fase prototype atau membuat prototipe digunakan untuk menggambarkan ide inovasi baru hingga produk terwujud. Semakin realistis ide prototipe, maka semakin baik untuk diwujudkan. Yang kelima, fase tes atau pengujian digunakan untuk pengukuran dan sebagai umpan balik terhadap prototipe yang telah didesain. Pengujian memungkinkan diulangi proses empati sampai hasil prototipe yang dibuat sampai pada tahap yang diharapkan. Umpan balik dari fase ini akan membantu penyempurnaan prototipe hingga dipastikan bahwa masalah ditangani dengan tepat. Sekian video terkait penjelasan design thinking dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.